Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sambungan pelajaran kita, hadis daripada Abi Hurairah, masih bab sabar. Hadis ke-39. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bi khairan yusib minhu, rawahul Bukhari. Man, siapa yang yurid, siapa yang Allah kehendaki, siapa yang Allah inginkan terhadapnya khairan, kebaikan, yusib minhu, dia izinkan terjadinya musibah menimpa dirinya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Memahami hadis ini, sedikit kita kembali ingatkan apa itu musibah. Musibah adalah apa saja yang menimpa seorang mukmin, itu berupa hal-hal yang tidak diinginkannya, tidak disukai, tidak disenangi, berbagai macam gangguan, kejelekan, keburukan, penderitaan, kesakitan, dan seterusnya. Semuanya namanya musibah. Intinya apa saja yang membuat seorang mukmin itu tidak nyaman, tidak senang, terjadi pada dirinya, namanya musibah. Baik menimpa fisiknya ataupun menimpa jiwanya. Seperti sedih, duka, cemas, takut, gelisah, khawatir, dan berbagai macam hal yang menimpa jiwanya. Itu namanya musibah. Yang kedua yang perlu kita ingatkan lagi, bahwa seorang mukmin itu akan selalu mengalami berbagai macam ujian dan cobaan sepanjang hayatnya sampai mati. Baik berupa hal-hal yang menyenangkan atau berupa hal-hal yang tidak disenanginya, tidak disukainya. Khususnya musibah itu terjadi atas izin Allah. Yakni tidak satu pun musibah yang terjadi atau yang menimpa seseorang melainkan biiznillah, atas izin dan restu Allah. Lalu untuk apa musibah itu bagi seorang mukmin? Pertama, jelas untuk menguji kesabarannya, keimanannya, ketawakalannya, keistiqamahannya, dan keridaannya. Bukannya Allah tidak tahu, Allah Maha tahu, tapi dengan cara begitu Allah memberitahu sampai sejauh mana kesabaran atau keimanan, ketabahan, ketawakalan, keistiqamahan, dan keridaan seseorang. Dan kita pun baru tahu
ketika ada musibah, tahulah kita apakah kita termasuk orang sabar atau tidak, reda atau tidak. Nah, dalam hadis yang baru kita baca ini disebutkan bahwa siapa saja yang Allah inginkan, Allah kehendaki kebaikan untuk diri orang itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengarahkan kepadanya musibah, diizinkannya, direstuinya terjadi musibah menimpa orang itu, baik pada badannya, pada hartanya, ataupun pada hal-hal yang berkaitan, yang berhubungan dengannya. Itu yang harus kita pahami. Sebab musibah bukan pertanda Allah benci, pertanda Allah marah. Musibah bukanlah siksaan atau azab, tapi semata-mata ujian sekaligus ada kebaikan yang hendak diberikan, dilimpahkan kepada orang itu. Di orang mukmin la yakhlu, tidak henti-henti, tidak sunyi-sunyinya. Dia mengalami berbagai macam musibah. Itu ujiannya. Sekaligus adanya cobaan dan ujian itu sebagai tanda bahwa Allah ingin menganugerahkan kepada hamba itu kebaikan. Allah senang, Allah suka kepada hamba itu, sehingga diizinkannya terjadi musibah untuk menghapus dosa-dosanya, menaikkan derajatnya, meninggikan martabatnya, sekaligus menambah pahala-pahala kebaikannya. Itu keringkasannya. Makin sering seseorang ditimpa musibah, tandanya makin banyak kebaikan yang akan diperolehnya, makin banyak dosa yang akan terhapus, makin tinggi derajatnya, dan makin diangkat kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika orang ini sabar, jika dia menerima, tidak dihadapinya musibah itu dengan buruk sangka, menuduh yang bukan-bukan terhadap Allah, atau tidak diterima dengan kesal, marah, apalagi menuduh Allah bagaimana begini dan begitu. Selagi orang itu bisa menerima, sabar, ada kebaikan di balik itu, ada khairannya, ada kebaikannya. Terlalu banyak hikmah dan rahasia di balik suatu musibah. Cuman terkadang ilmu kita, pengetahuan kita tidak sampai ke sana, tidak menyangkau ke sana. Bisa jadi musibah itu akan terasa bagi kita baiknya, bagusnya setelah sekian tahun yang akan datang, bukan sekarang. Kalau untuk akhirat nanti, Allah sediakan balasan rahmatnya bagi orang yang mengalami berbagai macam musibah. Nah, salah satu orang yang didengki oleh muslim lain, oleh mukmin lain adalah orang yang mendapat ganjaran pahala, balasan, kedudukan dan martabat yang tinggi si Allah lantaran musibah yang dialaminya. Lalu Allah beri dia pahala, ganjaran, kedudukan. Nah, orang lain cemburu, dengki, sehingga berkhayal pula lah orang yang tidak berapa kena musibah. Andaikan kita dulu di dunia mendapat
mendapat musibah pula dengan berbagai macam musibah, tentu kita akan mendapat pahala, ganjaran, kedudukan, ketinggian di sisi Allah. Di akhirat. Maka kesimpulan kita adalah kalau terjadi musibah, jangan buru-buru kita berburuk sangka atau menuduh, apalagi membanding-banding. Lebih-lebih kita kesal, marah, dan berontak protes kepada Allah. Kenapa ini? Kenapa ini? Kenapa ini? Kenapa lah. Atau bahasa orang awaknya, tumangko bana. Tahu tumangko bana. Tumangko bana ya Allah, nak taluk di kami ya Allah. Seakan dia menuduh Allah membebani dia dengan beban yang tidak mampu dipikulnya, dan seakan-akan Allah tu zalim kepada dirinya. Tak taluk do ya Allah kalau mangko bana aku. Itu namanya maupe. Sekaligus secara tidak langsung dia menganggap Allah itu kejam. Atau dibanding-banding orang lain, tidak ada sakit-sakit, tidak ada rugi, tidak ada begini. Kita rajin doa, rajin salat, rajin berzikir, rajin mengaji, tapi begini juga. Apa namanya? Mengarupe namanya. Sekaligus membanding-banding. Orang lain itu kan nampak di kita yang seperti itu. Bisa jadi apa yang dialaminya lebih parah, semuanya pandai mandoan. Bisa jadi awak kos ketik baru menceringi. Kalau balik orang kepada seorang awak aku kadang-kadang tersinggung hati pada bak kanai. Alun tersinggung. Alun si tersinggung nanu kanai. Apalagi itu tersinggung. Bisa jadi orang mengalami juga. Kan tak setiap orang mengalami musibah itu dilaporkan kepada awak. Kan tak kan? Karena musibah itu tidak hanya harus nampak. Ada yang orang mengalami suatu kedukaan yang mendalam, kegelisahan, keresahan, ketakutan, kecemasan, atau berbagai macam aneka pikiran-pikiran yang menggalaukan, mengacaukan, menyita waktunya sampai ke orang dah tidur, dah istirahat. Nampak di luar, orang kau sandang jo. Tidak ada selagi dia mukmin. Ada saja musibah yang akan dialaminya, terjadi pada diri. Hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Garis bawahnya kita, kalau terjadi musibah dalam bentuk apapun, menimpa diri kah, harta kah, keluarga kah, atau orang-orang yang cintai kah, belajarlah untuk berbaik sangka, dan belajarlah menerima dengan sabar. Yakinlah itu bukan tanda Allah marah, bukan benci, tapi petanda ada rahmat yang akan diberikannya yang kita tidak tahu, atau ada kebaikan yang hendak Allah berikan di balik musibah itu. Dengan begitu dapat menguatkan hati kita jika terjadi hal seperti itu. Ini tak awak sih nak kena. Di dunia aku kan awak yang sakit. Banyak orang sakit mah. Kan awak sih nak Malang, banyak orang di Jawa seprovinsi orang Malang. Tak awak seorang sini Malang menderita
Banyak orang yang merugi, banyak orang yang tekor, banyak orang yang menderita. Orang kadang-kadang nak makan lah. Semalam kita celik-celik media, ada orang kaya ngelai lotek mah. Sejak jam 5 sore, baru yang sebalik malam laku. Perusi, lah tua mana umur 70 lah. Hidup sebatang kara. Kalau di emperan, lotek. Ditanya belum ada yang beli katanya. Ditanya dengan siapa tinggal sendiri. Suami tidak ada, anak tidak ada, famili tidak ada. Sendirian. Tangannya lemah tu menggiling-giling. Nah, bara menderita juga itu perawak. Tapi nyo lalui saja. Jata dunia ko ndak awasin. Tidak kita saja mengalami susah. Orang susah juga. Awak sakit, orang sakit pula. Kita menderita, orang lah juga menderita. Payah, orang menimpulnya. Kan awak surang sana beranak, orang beranak lo. Orang malaki lo, orang bini lo. Orang bertetangga, orang bekerja, pokoknya ada semua. Cuman, masuk orang awak sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Karena Allah la yukallifullahu nafsan. Kecil orang awak, singguluang. Singguluang wah. Ndak do singguluang batu babam barik tu dek taras awak. Dek bariknya baban sehingga orang awak memisalkan singguluang batu baban barik. Kepala di kadalo ndak ada itu. Kira-kira begitulah. Jadi setiap kita pasti ada musibah, ada musibah. Sekaligus ia menghapus-hapus dosa dan kesalahan kita lah. Itu kira-kira. Kemudian hadis berikutnya, an Anasin radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yatamannayanna ahadukumul mauta lidurin asabahu fa in kana labudda fa'ilan falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la jangan, ya tamannayanna, sebenarnya jangan menginginkan, mengharapkan, ahdukumul mauta, salah seorang daripada kamu kematian, lidurin, lantaran lantaran suatu kemudaratan, suatu kejelekan, keburukan, asabahu, menimpanya. Fa in kana labudda fa'ilan, fa maka jika, jika adalah dia mesti juga melakukannya, itu menginginkan mati, tidak ada lagi, ingin juga meminta-minta mati, maka hendaklah dia mengucapkan Allahumma ya Allah, ahyini, hidupkanlah aku, maka natil hayat khairan li, yang adalah jika hidup itu bagus, baik untukku, wa tawaffani, dan wafatkanlah aku idza kanatil wafatu khairan li, apabila adalah wafat itu
baik pula untukku. Ada nanti namanya suatu penderitaan. Itu sesuatu yang terjadi yang menimpa seseorang. Dia menyebabkan orang mengalami kedukaan, kejelekan, keburukan, kemudaratan pada dirinya kah, pada hartanya kah, pada keluarganya kah. Namanya dur. Ya, apa saja yang terjadi menimpa seseorang, sesuatu yang buruk, yang jelek, yang mudarat, namanya dur. Kadang-kadang hampir-hampir tidak sanggupnya menghadapi dur itu. Nah, kata Nabi, jangan lantaran dur didurrin, lantaran dur, keburukan, kejelekan, atau penderitaan, atau mudarat yang terjadi menimpa salah seorang kamu, menyebabkan kamu meminta-minta mati. Kalau kecil orang wa, ya Allah mati selagi engkau. Kata kau biarlah kau mati daripada hidup berputih. Mato, biarlah mati. Putih tulang. Kalau meminta mati itu ada yang terang-terangan, matilah dengan kondak. Ada yang melintas di pikirannya, ya Allah mati selakona ya Allah. Bisa lantaran suami, lantaran istri, lantaran mertua, lantaran orang tua, lantaran saudara, lantaran tetangga, atau masyarakat di tempat kerja, atau lantaran apa-apa saja yang menyebabkan orang itu tidak sanggup hidup. Sehingga dengan mati itu katanya semuanya habis. Mati itu bukan menghabisi. Kenapa orang mau mati? Bunuh diri, meminta mati, atau mencari mati, atau berusaha untuk mati dengan jalan suntik mati, atau minum pil apa? Pil tidur, atau gantung diri, atau ada yang menyayat nadi, minum racun, atau menjatuhkan diri, dan segala macam. Kenapa? Di samping orang itu putus asa, patah hati, atau tidak mampu mengatasi masalah, problem hidup, lalu dia mengusahakan untuk mati. Karena dalam pikirannya, dalam benaknya, dengan mati itu semuanya sudah habis, selesai. Ini pikiran orang yang tidak beriman. Karena kita diajari bahwa setelah mati hidup lagi. Setelah jasad berpisah dengan roh berpisah dengan jasad ke tanah, nanti roh sudah mulai mengalami berbagai macam hal akibat apa yang dilakukannya dalam hidup. Itu dalam ajaran Islam. Jadi orang-orang yang tidak kuat keislamannya, kalau dia Islam tapi tidak kuat keislaman. Orang itu yang katanya mencari jalan pintas. Jadi seberat apapun penderitaan, keburukan, kejelekan, kesesaraan yang dialami, jangan minta mati. La yatamannayanna. Janganlah salah seorang kamu meminta-minta, mengangan-angankan
kematian. Jangan, dilarang oleh Nabi, seberat apapun. Lantaran mudarat yang menimpanya. Salah seorang sahabat Nabi namanya Khabbab bin Arat. Si Khabbab itu dulu budak. Ketika Nabi masih di Makkah, belum hijrah, di antara sahabat-sahabat yang masuk Islam, namanya Khabbab. 20 orang pertama yang masuk Islam, salah satunya Khabbab. Dia budak. Budak itu artinya dia dimiliki oleh orang. Sewaktu Nabi masih di Makkah, yang beriman baru sangat sedikit, orang lemah-lemah, orang miskin, budak-budak. Si Khabbab ini termasuk orang yang disiksa. Salah satu bentuk siksaannya, punggungnya dihimpit dengan batu yang sudah dibakar. Batu dibakar, lalu dia ditelungkupkan di padang pasir, dihimpitkan batu, menggelegak kulit dan dagingnya. Batu panas, batu yang sudah dibakar. Dulu dia bekerja di tempat tuannya membuat pedang. Maka di tempat dia membuat pedang, di tempat tuannya, banyak besi-besi yang akan diolah menjadi pedang. Nah, oleh tokoh-tokoh Quraisy, gembong-gembong Quraisy, besi-besi yang ada di bengkelnya itu dijadikannya rantai-rantai dan belenggu. Lalu besi itu dibakar, dipanaskan, kemudian dibelitkan ke tubuh si Khabbab dan diikatkan ke tangannya besi merah yang sudah dibakar. Luar biasa penderitaannya, luar biasa si Khabbab ini. Bahkan kaum Quraisy juga meminta tuannya yang miliki dia, perempuan untuk ikut menyiksa si Khabbab. Lalu tuannya itu membakar besi panas, kemudian ditaruh di atas kepala si Khabbab. Itu tercatat dalam sejarah si Khabbab itu. Luar biasa yang dialaminya. Khabbab. Berakhir penderitaan itu setelah Nabi hijrah. Jadi dia orang pemula masuk Islam. Dia budak. Nah, dia dimerdekakan oleh Abu Bakar bersama Bilal. Hebatnya, hampir semua peperangan yang dipimpin oleh Nabi dia ikut. Peperangan. Dan dia wafat tahun ke-37 Hijriah. Artinya setelah Nabi SAW wafat, meninggal 26 tahun baru dia wafat. Si Khabbab panjang umurnya. Dulu ketika si Khabbab dengan beberapa orang teman-temannya mencari Nabi semasa masih di Makkah, ketika itu Nabi sedang berbaring beralaskan tangan
dekat Ka'bah, masih di Makkah. Penganiayaan siksaan kaum Quraisy luar biasa. Minta kepada Nabi agar diselamatkan, bukan mengeluh, tapi karena ingin bagaimana supaya bisa terhindar, terlepas daripada siksaan demi siksaan orang kafir Quraisy. Kata Nabi, bercerita, orang-orang sebelum kalian ada yang dibenamkan ke bumi, kepalanya saja yang keluar, lalu kepalanya digergaji. Dulu sebelum kalian ada orang-orang yang disiksa dengan gundar-gundar besi, sehingga kulitnya dan daging-dagingnya terkelupas bertemu dengan tulang. Tapi keimanan mereka tidak luntur. Itu Khabbab mengadu kepada Nabi, itu cerita Nabi. Semenjak itu Khabbab bertekad untuk menahan apapun penderitaannya. Tidak akan mengeluh. Jadi seganas apapun kaum Quraisy dan induk sembangnya, sampai dipanggang, dibakar dengan besi segala macam, disisa sehingga badannya itu sudah tidak badan lagi. Tidak satu patah pun keluar daripada mulutnya keluhan. Dia itu yang bercerita ketika sakit parah akan mati, lalu orang-orang mengunjunginya ketika itu dia sudah tua. Setelah 37 tahun hijrah, kan sudah lama. Katanya kepada orang-orang, di mana ketika itu si Khabbab sedang diterapi dengan K itu orang diterapi dengan sesuatu benda yang dipanaskan lalu ditempelkan di K perutnya 7 kali K. Itu obat. Ada yang nanti dengan bekam, ada dengan tanduk, macam-macam cara orang dulu. Ketika dia diterapi dengan K, lalu dia berkata kepada orang-orang, laula anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahana, andailah jikalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melarang kami dulu, tidak melarang kami beliau itu an-nadwa bil mauti, untuk meminta mati, la da'autu bihi, pasti aku telah meminta mati kepada Allah. Karena dia telah mengalami berbagai macam cerita. Kalau boleh minta mati ya, kalian-kaliannya, lah minta mati kami dulu. Kalau balik kawak, kalian barabana baru menderita gitu. Kalau balik kawak, berapa musibah baru, berapalah baru mudarat yang kalian alami. Kami dulu bagaimana begini, tapi kami tidak ada minta mati. Kami tahan saja. Karena memang Rasulullah melarang kami meminta mati seberat apapun penderitaan kami. Itu kata si Khabbab dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Laula, jikalau seandainya anna Rasulullah, bahwa Rasulullah SAW nahana, tidak melarang kami meminta mati, kami sudah minta mati. Intinya seberat apapun penderitaan, jangan meminta mati. Sebab mati itu diminta nak akan datang, ditolak nak akan pergi dia. Diminta nak akan datang, ditolak akan pergi. Kalau mesti juga kalian meminta, dia nak tahan mengalami penderitaan, kesusahan, tak tahan jo, mesti jo kalian kabar doa-doa, meminta-minta tu jo. Tak ada cara lain lah.
Baca lagi kata Nabi, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku yang apabila adalah hidup tu baik untukku, dan matikanlah aku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li, jika wafat itu memang baik untukku. Nah, tidak minta mati tapi menyerahkan kepada Allah. Dalam doa Nabi yang terkenal begini bunyinya, Allahumma aslih dini alladhi huwa ismatu amri, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Ya Allah, jadikanlah hidup itu bagiku untuk menambah berbagai macam kebaikan-kebaikan dan amal saleh, dan jadikan pula lah mati itu untuk istirahat bagiku daripada segala macam keburukan dan kejelekan. Itu yang ada, meminta kepada Allah pilihan. Begitu juga doa bahwa siapa yang mengalami kedukaan, kesedihan, lalu dibacanya doa, Allahumma bi ilmikal ghaiba wa qudratika 'alal khalqi ahyini ma 'alimtal hayata khairan li, wa tawaffani idza kanatil wafat khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku yang apabila menurutmu hidup tu baik untukku, dan wafatkanlah aku apabila memang menurutmu wafat itu bagus untukmu. Itu doa-doa, artinya kita menyerahkan keputusan kepada Allah, bukan meminta. Kalau itu meminta kan, ya Allah mati salah kami, itu kan minta. Jangan meminta mati, jangan diminta. Meminta mati itu tidak boleh, seberat apapun, jangan. Kalau tidak bisa lagi, ya minta kepada Allah seperti itu. Itu kan salah satu doa yang dibaca Nabi ketika di akhir salam itu, Allahumma bi ilmikal ghaiba wa qudratika 'alal khalqi ahyini ma 'alimtal hayata khairan li, wa tawaffani idza 'alimtal wafata khairan li. Itu Nabi. Terus ke bawah, wa as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi 'indak an taj'alil qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalauzni wa zaba hammi. Hilang kedukaannya, hilang kecemasannya, hilang kesedihannya, hilang yang dirusuhkannya, yang ditakutkannya, kalau dia baca seperti itu dengan penuh mendalam. Ajarkanlah ini kepada siapa saja, itu disebut dalam hadis, tapi panjang. Karena doanya panjang, itulah yang bikin kita malas membacanya. Malas kita membacanya kan. Tapi intinya tidak minta mati, intinya mengapa? Menyerahkan kepada Allah, karena Allah yang paling tahu. Meminta tidak boleh. Meminta tempat di mana mati boleh. Itu minta mati di Makkah, di Madinah boleh. Meminta tempat khusus hanya untuk di Madinah, di Makkah. Karena tempat itu tempat kemuliaan. Tapi bukan berarti minta mati. Apalagi mencari mati.
Namanya berani babi namanya. Nah, ini dia. Ini seberat apapun, jangan minta mati. Kalau boleh, si Khabbab di tengah penderitaan. Coba lo bayangkan. Kemarin suhu di Makkah, kan baru pulang baru. Di Madinah 45 derajat Celcius. Di Madinah. Jarang Madinah tu suhunya lebih tinggi daripada Makkah, 45 derajat Celcius. Tak bisa kaki tercecah ke jalan. Tercecah kaki mengelokaknya. Baru kemarin. Ya, kami berjalan di lorong-lorong. Paling-paling ketika melintas terasa panas luar biasa. Di Madinah, di Makkah ada 43, 42, 40. Madinah. Suhu seperti itu. Lalu orang ditelungkupkan di padang pasir dengan bertelanjang. Kemudian ada batu yang panas, batu besar, ditindihkan ke punggungnya. Bagaimana keadaan punggungnya? Ambo dulu pernah putih terompa di jalan Kamina. Sakit kakiku, menginjak sebantah. Sehingga maniek-niek melangkah. Tu maniek-niek. Putus terompa di Mina. Tak bisa nginjak kaki. Iku punggung, yang kulit punggung tu tipis dibanding dengan telapak kaki. Batu panih leleh. Kak. Ditambah nanti besi-besi dijadikan rantai-rantai. Lalu besi itu dipanggang sampai merah, dibelitkan ke badannya dan diikatkan ke tangan. Si Khabbab kena ide kan makanya. Kepalanya diletakkan besi panas oleh induk sembangnya. Berkali-kali itu. Melepuh. Ajalnya belum sampai. Sampai umurnya di tahun ke-37 Hijriah meninggal. Kan? Ketika itu dia masih muda di Makkah. Islam baru tahun-tahun awal. Kalau boleh kami minta mati, ketika itu kami telah minta mati itu. Kata siapa? Jadi berapapun beratnya penderitaan kita, laluilah. Jalanilah. Berdoalah, memohonlah kepada Allah agar diberi kesabaran, ketabahan. Ini pasti ada makhrajanya, ada yusranya. Di balik kesulitan, ada kemudahan. Mati itu bukan penyelesaian. Karena hidup itu jauh lebih baik pada mati. Hidup jauh lebih baik pada orang kalau semua mati, tidak bisa beramal lagi. Jadi dikatakan begini bahwa bagi orang mukmin, bahwa hidup itu lebih bagus untuknya daripada mati. Karena orang kalau sudah mati habis dia. Itu dikatakan la yatamanna adukum al-mauta. Janganlah seorang mengangankan kematian. Wala yad'u bihi, jangan pula meminta berdoa untuk mati. Min qabli ayatihi, sebelum kematian itu datang. Innahu, karena sesungguhnya idza mata, apabila dia mati, ya, innahu idza mata adukum, sesungguhnya apabila salah seorang kamu mati, in kata amaluhu, habis amalnya. Ketahuilah innahu la yazidul mu'min umruhu, tidak akan menambah umur seorang mukmin itu melainkan kebaikan yang bertambah. Jadi makin panjang umur seorang mukmin, kebaikannya makin bertambah. Sebab orang mukmin itu pasti ingin selalu berbuat baik. Untuk itu jangan minta mati. Jangan minta mati. Nak mati lah, tidak bisa beramal lah. Paling-paling kita mengharapkan amalan ini supaya orang itu berdoa. Itu pun terbatasnya kan.
Maka ini pesan kepada kita semua, yang namanya musibah ada, yang namanya penderitaan ada, kesusahan ada, kesedihan ada, kemelaratan ada. Ada. Itu sebagai cobaan dan ujian, tapi itu tidak selama-lamanya. Jalan buruk kok tidak sadar jalan sana buruk. Ini dia kan nak mendaki tarikh dalam menurunnya. Lalu itu. Situlah gunanya keimanan. Doanya, wa minal yaqini ma tuhawinu bihi alaina masaibad dunia. Ya Allah, berikan kami keyakinan, satu keimanan yang kuat, agar kami menjadi mudah, enteng menghadapi berbagai macam musibah-musibah dunia ini. Itu minta kepada Allah. Kan dapat doanya. Dapat je lah. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yaqini ma tuhawinu alaina masaibat dunia. Itu doanya. Ya Allah, berikan kepada kami rasa takut. Dengan takut itu bisa menghambat kami berbuat maksiat kepadamu. Anugerahkan pula kepada kami taat, di mana dengan ketaatan itu dapat mengantarkan kami ke surgamu. Berikan pula kepada kami keyakinan, itu keimanan, sehingga kami bisa mudah melalui berbagai macam musibah. Allahumma mati'na bi asma'ina wa basarina wa quwatina ma ahyaitana. Ini panjang. Waj'alhu warithan minna waj'al sa'rana ala man zalamana wansurna ala man 'adana. Wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alil dunya akbara hammina wa mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna. Itu doanya. Intinya, berdoalah kepada Allah, minta kesabaran, minta kekuatan iman, mohon keistiqamah ketika menghadapi berbagai macam musibah. Bukan minta mati. Minta mati tidak boleh. Nasihat Nabi kepada paman beliau Abbas. Abbas mengalami sakit luar biasa sehingga dia mengeluh, minta mati. Jadi ketika Rasulullah datang membezuk beliau, ya Abbas, ya paman Rasulullah, janganlah minta mati. Jika engkau selama ini termasuk orang yang banyak lalai, banyak kesalahan dan kekhilafan, dengan panjangnya umurmu kan engkau bisa menyusuli kesalahan-kesalahan selama ini dengan berbanyak berbuat baik, sekaligus minta ampun. Dan jika selama ini engkau termasuk orang berbaik, orang yang taat, orang saleh, dengan dipanjangkannya umurmu kan meski bertambah kebaikanmu. Itu nasihat Nabi kepada paman beliau ketika pamannya sakit. Sudah sekian penjelasan kita, nampak kita kesimpulan. Yang namanya musibah ada, cobaan ada, ujian ada. Karena tidak satu pun orang yang beriman yang tidak mengalami. Nah, ketika datang ujian berupa musibah, cobaan-cobaan yang berat, tidak boleh meminta mati. Mintalah kesabaran, kekuatan iman, dan keistiqamahan. Berusahalah menghadapinya dengan ridha. Minta kepada Allah itu.
Karena semuanya pasti ada hikmahnya, ada rahsianya, ada kebaikannya. Sebab Allah jika mengizinkan terjadinya musibah kepada seorang, tandanya ada kebaikannya hendak dianugerahkannya kepada orang itu. Amin. Selesai kaji kita. Lain nak bertanya. Kalau tidak kan tinggal menerima musibah saja dulu. Ah? Doa? Banyak nombor kalau bacaan. Indonesia kepanjang saja jadi. Doa itulah doa berbagi-bagi dulu. Allah, tinggal untuk kopi saja. Allah. Tinggal apa mendoa untuk kopi. Dan tinggal praktek yang salah ketika musibah terjadi. Sekian. Segitu loh yang bisa kita sampaikan di siang hari ini. Semoga berfaedah dan bermanfaat. Ambo mengecek sebetulnya aja kecek lo saya mengecekkan saja baru ketika terjadi musibah itu taba'alu lebih kurang. Tapi malahan bausa kita. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.